Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil video kami tentang penyesuaian pada masa dewasa akhir dengan dosen pengampu Ibu Rila Rahma Mulyani MPSI psikolog dan Bapak Triyono MPD. Penyesuaian pada masa pensiun. Pensiun adalah transisi besar yang mengubah rutinitas harian, status sosial, dan kondisi finansial seseorang. Masa ini bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kebebasan, tetapi juga dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Ada beberapa penyesuaian yang terjadi. 1. Penyesuaian terhadap peran dan identitas. Selama puluhan tahun, pekerja sering kalinya menjadi bagian sentral dari identitas diri seseorang. Pensiun menuntut individu untuk menemukan kembali makna dan tujuan hidup di luar peran profesi mereka. Yang kedua, penyesuaian finansial. Banyak orang mengalami penurunan pendapatan saat pensiun. Hal ini memaksa mereka untuk menyesuaikan gaya hidup, mengelola keuangan dengan cermat, dan mungkin mencari pekerjaan paruh waktu atau aktivitas untuk menambah penghasilan. Yang ketiga, yakni pemanfaatan waktu luang. Setelah pensiun, waktu luang yang tersedia menjadi lebih banyak. Penyesuaian yang berhasil melibatkan perencanaan dan partisipasi dalam aktivitas baru yang bermakna, seperti hobi dan kegiatan sukarela. Dan yang keempat, penyesuaian hubungan sosial. Pensiun dapat mengurangi interaksi sosial yang sebelumnya terjadi di tempat kerja. Pentingnya bagi lansia untuk memperkuat hubungan dengan keluarga, teman, dan ataupun bergabung dengan komunitas baru untuk mencegah isolasi sosial. B. Penyesuaian terhadap kematian pasangan. Kehilangan pasangan hidup adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan yang dapat dihadapi oleh seseorang. Proses ini menyesuaikan ini sangat personal dan kompleks. Berikut ada beberapa poin penting dalam penyesuaian. 1. Penerimaan kesedihan. Lansia yang kehilangan pasangan harus menghadapi kesedihan yang mendalam. Tahap ini seringkali melibatkan beberapa emosi seperti rasa sakit, marah, dan kesepian. Menerima dan memproses emosi ini adalah langkah pertama yang penting. Yang kedua, penyesuaian peran dan tugas. Seringkali pasangan memiliki pembagian tugas dan peran yang spesifik dalam rumah tangga. Setelah salah satu meninggal, individu yang ditinggalkan harus mengambil alih semua tugas tersebut, seperti pengelolaan keuangan, memasak, ataupun merawat rumah. Dan selanjutnya 3. Membangun kembali identitas diri. Identitas seseorang seringkali terkait dengan pasangan. Kematian pasangan menuntut individu untuk menentukan kembali siapa mereka sebagai pribadi tunggal dan membangun kehidupan baru tanpa kehadiran pasangan mereka. Dan yang keempat, membangun kembali dukungan sosial. Setelah kehilangan pasangan, penting untuk memperkuat jaringan dukungan sosial, menghabiskan waktu dengan keluarga, teman, ataupun bergabung dengan kelompok pendukung dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya, contoh penyesuaian terhadap kematian pasangan. Contohnya saja perjalanan Ibu Sarni. Ibu Sarni yang berumur 68 tahun duduk sendiri di teras rumah. Sudah 6 bulan sejak suaminya meninggal. Selama 40 tahun perjalanan pernikahan, Ibu Sarni selalu berpusat pada Pak Budi. Beliau yang mengurus semua tagihan, menggantikan lampu yang putus, dan menjadi teman ngobrol setiap Ibu Sarni setiap malam. Kini rumah terasa sunyi dan Ibu Sarni seringkali merasa kosong. 1. Penyelesaian praktis. Awalnya Bu Sarni merasa sangat bingung, tagihan listrik dan air menumpuk di atas meja makan. Ia tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Dengan tangan gemetar, ia menelpon anak sulungnya untuk meminta bantuan. "Nak, Ibu tidak tahu harus mulai dari mana." Suara yang serak. Budi datang dengan sabar mengajari ibunya dengan cara membayar tagihan lewat aplikasi bank. Setelah beberapa kali mencoba, Ibu Sarni mulai merasa lebih percaya diri. Dan selanjutnya, penyesuaian emosional dan sosial. Rasa kesepian adalah tantangan terbesar. Bu Sarni sering menangis di kamar, teringat kenangan bersama suaminya.
Teman-teman dan tetangganya mulai menyadari kesedihan Bu Sarni. Seorang tetangga, Bu Tina, sering datang dan mengajak Bu Sarni berjalan-jalan di pagi hari. Ayo Bu Sarni, hidup udara segar, jangan terusan di dalam rumah. Ajakan dengan lembut. Awalnya Ibu Sarni menolak, namun lama-kelamaan ia mulai menikmati momen tersebut. Dan yang ketiga, membangun kembali kehidupan. Perlahan Ibu Sarni mulai menentukan cara untuk mengisi kekosongan. Ia mulai kembali menyalurkan hobinya yang dulu ia tinggalkan, yaitunya merajut. Ia membuat sal dan topi untuk cucu-cucunya. Merajut memberikan fokus dan rasa puas.